Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Hasim dari kelas 3A dengan NIM 1314223016. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang landasan filosofis, falsafah dan hakikat perencanaan pendidikan. Yang pertama, latar belakang perencanaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, perencanaan pendidikan menjadi semakin kompleks dan menuntut pendekatan yang lebih sistematis dan holistik. Perencanaan pendidikan yang baik dapat membantu mencapai visi dan misi pendidikan nasional, mengatasi tantangan globalisasi, dan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, memahami landasan filosofi, sejarah, dan paradigma yang mempengaruhi pendidikan sangat penting bagi para pendidik yang pembuat kebijakan. Landasan filosofis perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis yang menjadi dasar pemikiran dan tindakan dalam proses perencanaan. Filosofis pendidikan memberikan paduan tentang tujuan, metode, dan evaluasi dalam pendidikan. Beberapa aliran filosofis yang berpengaruh dalam perencanaan pendidikan antara lain idealisme, realisme, paradigmatisme, dan konstruktivisme. Idealisme menekankan pentingnya prinsip moral dan etika dan pusat pada pengembangan potensi individu melalui pendidikan. Idealisme mendorong tercapainya nilai-nilai luhur seperti kebaikan, kebenaran, dan keindahan dalam perencanaan pendidikan. Pendidikan idealisme biasanya menggunakan pendekatan ideologis dan reflektif. Sedangkan realisme menekankan pentingnya pengetahuan yang didasarkan pada realistis, objektif, dan pengalaman empiris. Dalam perencanaan pendidikan, realisme mendorong kurikulum yang berfokus pada pengetahuan faktual dan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Paradigmatis meningkatkan pentingnya pendidikan yang relevan dan kebutuhan dan tantangan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks perencanaan pendidikan, pragmatisme mendorong fleksibilitas dan adaptabilitas dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Sedangkan konstruktivisme meningkatkan pentingnya proses pembelajaran yang aktif dan kontekstual, di mana peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman langsung. Sejarah perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan telah mengalami evaluasi signifikan dari masa ke masa, dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Sejarah perencanaan pendidikan mencerminkan upaya manusia untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Awalnya sejarah perencanaan pendidikan dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, di mana perencanaan pendidikan belum terstruktur dengan baik dan lebih bersifat informal. Pada masa ini, pendidikan terutama diadakan oleh keluarga dan komunitas lokal dengan fokus pada pengetahuan praktis dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup sehari-hari. Pada era Yunani kuno, tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles melalui pengembangan konsep-konsep pendidikan yang lebih terstruktur. Meskipun perencanaan pendidikan formal belum ada. Paradigma dalam perencanaan pendidikan.
Perencanaan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai paradigma yang menawarkan secara pandang yang berbeda dalam merencanakan dan melaksanakan pendidikan. Paradigma ini mencerminkan berbagai teori dan pendekatan dalam ilmu pendidikan dan sosiologi, yang masing-masing memberikan kontribusi unik dalam memahami dan mengembangkan sistem pendidikan. 3 paradigma utama yang sering dibahas oleh konteks perencanaan pendidikan adalah paradigma struktural, fungsional, dan paradigma kritis, dan paradigma postmodern. Posisi perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan memiliki posisi strategis dalam upaya mencapai tujuan nasional. Dengan perencanaan yang baik, sistem pendidikan dapat dilestarikan dan dengan visi dan misi pendidikan nasional, serta membantu meroset tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks lokal, nasional, dan global. Perencanaan pendidikan mencakup berbagai aspek penting seperti pengembangan kurikulum, penyediaan sumber daya, dan evaluasi program pendidikan. Pengembangan kurikulum adalah jantung dari sistem pendidikan yang menentukan apa yang diajarkan dan bagaimana pelajaran dilakukan. Perencanaan pendidikan memainkan peran kunci dalam pengembangan kurikulum yang relevan, komprehensif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kesimpulan, perencanaan pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Landasan filosofis, falsafah, dan hakikat perencanaan pendidikan memberikan kerangka kerja yang mendasari setiap keputusan dan tindakan dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, perencanaan pendidikan yang baik tidak hanya mengadakan data atau analisis, tetapi juga harus berakar pada pemahaman yang mendalam tentang landasan filosofis dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam pendidikan. Melalui pendekatan yang terintegrasi, diharapkan perencanaan pendidikan dapat menghasilkan sistem pendidikan yang lebih responsif dan relevan dalam kebutuhan masyarakat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.